Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, di mana di sana ada pengakuan terhadap desa adat dan subak. Bahkan di sana disebutkan desa adat nanti akan dapat diberikan, tapi tidak wajib untuk anggaran dari APBN. Nah, bagaimana tanggapan dari bendesa ya di desa adat yang ada di Bali? Saya akan mewawancari salah satunya adalah juru bendesa Desa Adat Sumete, Bapak Imadi Aryawan Payuse SH. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Juru. Om Swastiastu, Pak Wid. Gimana kabar, sehat ya? Sehat. Ya, kalau saya biasanya mewawancari beliau sebagai pengawat politik, tapi sekarang baru diangkat jadi juru bendesa di Desa Adat Sumete. Baru menjadi tentu beliau bisa memberikan kita gambaran bagaimana tanggapan juru bendesa terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 ini. Juru, kalau sekarang kan desa adat diakui oleh negara, betul. Desa adat dan subak. Subak. Nah, gimana tanggapan sebagai bendesa terkait dengan hal ini? Ya, yang pertama harus kita pahami bahwa kita harus bersyukur lah. Bahwa upaya pemerintah daerah untuk bisa membuat undang-undang sendiri undang-undang sendiri tentang provinsi kita di Bali ini, itu harus kita hargai sebagai upaya yang patut diapresiasi. Tapi dengan kondisi yang ada, dengan diakuinya desa adat secara nyata letter lux gitu, bahwa diakui dalam undang-undang, ya juga patut kita apresiasi keberadaannya. Tapi kan kemudian yang perlu kita harus waspadai bersama itu terkait dengan isi dari undang-undang itu, bahwa desa adat itu akan mendapatkan melalui pemerintah Provinsi Bali tentunya akan mendapatkan perbantuan dari pemerintah pusat. Tidak hanya sekarang ini buat dengan perda dari pemerintah Provinsi Bali kita mendapatkan anggaran per tahun. Kemudian ada undang-undang ini sekarang kita mendapatkan lagi pendanaan dari pemerintah pusat. Ini kan berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Ya, artinya di sana dibutuhkan kehati-hatian dari kita di tingkatan desa adat agar supaya jangan sampai nanti kemudian bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat hukum. Nah, penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan penggunaan anggaran, itu kan menjadi hal yang krusial untuk kita perhatikan. Saya kira kita bersyukurlah karena kita diakui secara nasional melalui undang-undang yang telah ditetapkan. Tapi ada satu sisi yang perlu kita hati-hatiin. Berkaitan dengan apresiasi, berarti ini secara legal hukum desa adat itu sudah diakui sebagai subjek hukum gitu ya, pemahaman. Dan itu yang sebenarnya dari dulu diperjuangkan sebenarnya. Iya, artinya bahwa begitu dia ditetapkan berdasarkan undang-undang, ya otomatis kemudian secara hukum dia menjadi subjek hukum yang dianggap mampu untuk bisa, yang dinyatakan mampu berlaku secara hukum gitu kan. Dan ini juga bagian dari penghargaan terhadap tradisi dan budaya yang ada di Bali, karena desa adat ini penjaga tradisi budaya di Bali gitu ya. Betul. Tapi sekali lagi juga kalau saya bisa sedikit memberikan masukan gitu kan. Berkaitan dengan rencana anggaran itu, karena sesuai dengan keberadaan desa adat, harapannya kemudian adalah perencanaan terhadap program yang akan dilaksanakan itu harusnya tidak dipatok oleh pemerintah itu. Supaya jangan kita hanya sebagai pelaksana saja dengan apa yang menjadi keinginan pemerintah itu, Pak Win. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ke bagaimana penganggaran, tapi yang jelas tadi menarik ketika bersyukur kemudian tapi harus tetap waspada gitu ya. Betul. Waspada karena bisa terkait dengan hukum, ada penggunaan anggaran negara di sana. Nah, aspek hukumnya lah penyalahgunaan anggaran itu bisa nanti kena kasus korupsi gitu ya. Betul. Nanti kan itu kan karena yang kita kelola itu adalah uang negara. Itu bukan hibah yang sifatnya kemudian putus gitu kan. Ini merupakan
anggaran negara yang dikelola, yang kita diberikan kewenangan untuk bisa mengelola. Itu bukan hibah yang sifatnya perbantuan kepada desa adat murni gitu. Yang kemudian pertanggungjawabannya hanya sekali itu saja terkait dengan kegiatan yang mereka lakukan. Tapi ini rutin uang negara ditransfer kepada kita untuk kemudian dikelola melalui program-programnya, dan pertanggungjawabannya harusnya sesuai dengan pertanggungjawaban keuangan negara gitu. Gimana pemerintah mempertanggungjawabkannya, kita harus mempertanggungjawabkan hal yang sama. Jadi ini yang kemudian berkaitan dengan apa? Kemampuan kita di internal sekarang gitu. Di desa adat. Apakah iya kemudian kita punya kemampuan yang sama terkait dengan hal itu? Ini kan menjadi sebuah tantangan ke depan yang harus kita siasati. Harus diwaspadai, disiasati oleh para perangkat desa adat. Yang ada di desa adat, mulai dari juru bendesa sampai penyarikan, peternakan dan segala macam. Ya. Nah, ini yang juga harus diwaspadai karena kita melihat sendiri ya, ada 1.400 sekian desa adat yang SDM-nya oke lah di masyarakat perkotaan, gitu ya. Masih bisa diharapkan. Artinya kalau saya kan masuk ke artinya kan begini Pak Win, kita kan tidak bisa menyatakan bahwa kita tidak mampu, tidak bisa gitu. Karena itu sangat tergantung dari kita lah. Bagaimana kita menyikapi terkait dengan hal yang perlu kita hati-hatiin ini gitu. Jadi kedepannya ini gitu, kita tidak bisa hanya sekedar memilih perangkat desa, artinya perjuru desa dan segala macam, hanya berdasarkan atas ketokohan gitu. Tidak hanya itu, jadi harus punya kapabilitas, harus punya kemampuan yang lebih terkait dengan pemahamannya berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara, kan gitu artinya itu. Paling kalau enggak jero bendesanya ya petengannya yang bisa memberikan masukan, penyarikannya. Jadi perjuru itu harus secara umumnya itu harus mempunyai kemampuan tambahan terkait dengan pemahaman pengelolaan keuangan negara gitu. Harus mampu mempertanggungjawabkannya. Betul. Karena ini sekali lagi uang negara. Kalau nanti salah mau pertanggungjawabkan bisa kena periksa, setelah itu ya ditanya-tanya. Begitu masuk ke kejaksaan, ditanya-tanya oleh kepolisian, terus itu kejaksaan pusing sendiri kita kan, itu dianggap kemudian intervensi, ya nggak bisa. Mau gimana kita tidak diintervensi kemudian gitu. Karena ada uang negara yang kita kelola. Kan ini yang menjadi kehati-hatian kita harusnya ke depan, yang perlu kita waspadai ke depannya itu Pak Win. Jadi jangan kemudian kita berefuria, bergembiraria ya. Undang-Undang Nomor 15 sudah memasukkan desa adat, mengakui. Di sana disebutkan dapat diberikan anggaran dari pemerintah pusat. Mungkin akan mengalir dana ke desa adat gitu. Jangan kita bersukaria ya, karena ini ya bersukaria boleh lah. Itu tapi harus hati-hati gitu ya. Ya, tapi tetap harus hati-hati terkait dengan pengelolaan keuangan inilah. Karena kita kalau tidak bisa disangkakan kasus korupsi. Oke, tadi tentang bagaimana nah kalau misalnya tidak dianggarkan dengan mata anggaran yang sudah pasti, yang seperti yang 300 juta yang diberikan ini kan sudah untuk ada patokannya lah, ada petunjuk teknisnya. Nah, kalau itu dipaksakan seperti sekarang misalnya, sebenarnya apa yang jadi kendala di tingkat lapangan kalau pengalaman juru berdesa ini? Karena ini saya baru melihat anggaran dan mencoba untuk bisa menganalisis terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Satu, kalau kita dipatok dengan program, kemudian dalam konteks keberadaan di desa adat itu sesuai atau tidak sesuai dengan kondisi terhadap program yang dilakukan, kan ini yang menjadi kendala. Misalnya ya, saya kasih contoh lah, misalnya berkenaan dengan pemeliharaan sumber mata air dan segala macamnya, gitu, sungai, danau dan segala macamnya. Kita punya sungai di Sumerta punya sungai itu. Tapi apa ya kemudian program dengan anggaran yang sudah terpecah dengan alokasi anggaran yang tidak terlalu banyak kemudian yang bisa kita lakukan terhadap sungai kita di desa adat Sumerta, kan gitu Pak Win. Itu salah satu contohnya. Jadi kita harus berkreativitas terhadap kegiatan yang harus kita laksanakan karena itu wajib untuk dilaksanakan. Gitu loh. Wajib ya. Wajib karena itu skala prioritas itu. Tapi anggarannya sedikit gitu ya. Ya, artinya kita tidak bisa menganggarkan sesuai dengan
kebutuhan yang real terjadi, kondisi yang ada itu. Nggak bisa kita itu. Karena apa? Karena terlalu banyaknya program yang harus dilakukan, semuanya skala prioritas sampai 8 gitu misalnya. Skala prioritas sampai 1, 2, 3 sampai 8 gitu misalnya kan. Jadi itu semua harus kemudian wajib dilaksanakan, terus dengan anggaran yang sudah dialokasikan untuk rutin sekian, untuk perjuru dan segala macamnya, administrasinya sekian ratus juta, terus itu di kegiatan pawongan pelemahan itu kan harus terbagi-bagi dengan 300 juta itu. Jadi sangat tidak karena wajib, jadi kita tidak boleh tidak menganggarkan itu gitu. Kecuali itu tidak skala prioritas baru boleh untuk tidak dianggarkan. Nah, akhirnya terpecah banyak kan, menjadi sedikit jadi aja nominalnya kan gitu. Jadi di sana tidak efektif malah jadinya. Ya, kecenderungannya sebegitu. Tapi begitu nanti katakanlah masing-masing perjuru di masing-masing desa adat itu berimprovisasi dalam tanda kutip. Sesuai dengan kewilayahannya. Tidak sesuai dengan kewilayahan, itu bisa justru jadi persoalan. Nanti akan disebutkan. Ya, kenapa perencanaannya tidak menjadi tidak seragam gitu kan. Tetapi paling tidak secara nomenklatur, secara mata anggaran jangan diwajibkan gitu. Jadi sesuaikan mata anggaran yang mana kebutuhannya sesuai dengan di desa itu. Jadi dia bisa menganggarkan besar. Dan nominalnya ini tentunya di masing-masing desa adat itu akan berbeda gitu, sesuai dengan wilayahnya mereka kan begitu. Jadi kalau ini diwajibkan kemudian karena bahasanya skala prioritas gitu kan. Jadi dan skala prioritasnya banyak lagi kan. Kan kita harus pecah itu menjadi nominalnya menjadi lebih sedikit. Dan efektivitasnya itu yang menjadi kendala kita lah untuk bisa melaksanakan kegiatan itu. Ini baru mengelola dana 300 juta sebenarnya tidak cukup, ya kalau dibilang sedikit ya banyak. Tapi besar loh itu Pak Win ya. Artinya bahwa itu kan sedikit. Tapi perjuru pasti sudah pusing lah mengurus dana segitu ya. Ya artinya kita harus sangat hati-hati dalam konteks pelaksanaan kegiatan. Orang tahunya kan 300 juta Pak. Orang masyarakat tahunya 300 juta. Tetapi masyarakat juga belum tahu secara detail 300 juta peruntukannya itu sekian banyak skala prioritas loh itu gitu kan. Artinya yang harus kita pecah-pecah gitu. Apalagi nanti kalau misalnya dikasih dana 1 miliar gitu ya ke desa adat misalnya. Itu antara kabar gembira dan kabar juga akan bikin pusing ya untuk menganggarkannya, mempertanggungjawabkannya itu terutama. Itu akan sulit. Pastilah begitu. Jadi kalau saya sih segala sesuatu dalam konsepsi kita di Bali ini kan kita mekejang tuh agat gitu ya. Begitu kita kecelakaan agat semati gitu kan medalnya. Jadi semua itu agat, jadi semua itu kita syukuri lah. Gitu kan. Apakah saya kemudian contoh di desa, apakah tidak bersyukur dengan dana ini? Ya bersyukurlah, kita dibantu. Tapi pertanggungjawabannya itu kita juga harus hati-hati, itu loh Pak Win. Jadi bukan tidak bersyukur, cuman ya di ruang setelah bersyukur itu harus ada ruang kehati-hatian yang luar biasa terkait dengan pengelolaan keuangan ini. Itu sih yang menjadi. Ada orang Bali mengatakan, saya juga sering cukup mengutip ini, jangan sampai merta gitu ya. Ini kan manusia ada. Manusia. Iyalah. Akhirnya banyak juru desa yang harus berurusan hukum misalnya, betul. Karena korupsi dan segala ini harus hati-hati. Berarti pemerintah juga perlu melakukan semacam peningkatan kapasitas SDM yang ada di tingkat desa ya. Ke depannya ya. Betul. Okay. Sebagai closing statement, silakan juru bendesa. artinya, harapan pada pemerintah terutama kepada sesama juru bendesa yang ada, kemudian juga masyarakat desa adat yang ada di Bali. Ya. Pada prinsipnya saya di Desa Adat Sumertau pada khususnya dan mungkin teman-teman juga yang lainnya di seluruh Bali sebagai manggala di Desa Adat gitu merasa pasti bersyukur lah dengan adanya perbantuan pendanaan dari pemerintah. Namun saya juga mengingatkan kepada teman-teman dan mengingatkan diri sendiri juga Pak Win, juga teman-teman di seluruh perjuru desa adat yang ada di Bali ini, dengan diakuinya kita di undang-undang
berarti secara hukum keberadaan desa adat itu sangat kuat dan wajib untuk kita tetap jalankan dalam konteks melestarikan adat budaya agama kita. Nah, cuman kehati-hatian harus menjadi skala prioritas utama dalam konteks pengelolaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Dan kalau bisa harapan kami diberikan ruanglah kepada desa adat dalam konteks mengusulkan kegiatan ataupun program kerja yang akan mereka lakukan. Jadi tidak dipatok sedemikian rupa dari skala prioritas yang ada. Itu harapannya. Nah, tapi apapun itu, tentunya kami dari desa adat itu akan berlaku sesuai dengan petunjuk yang diberikan gitu. Ya, tidak lebih dari desa dinas lah kita juga. Jadi 11-12 dengan desa dinas lah kita di sekarang kan. Jadi mungkin itu saja harapannya kepada pemerintah. Ya, kalau bisa jangan setengah-setengah lah bantu desa adat. Kalau sekalian aja full gitu kan. Kalau desa dinas mendapatkan sekian M ya kita sekian M lah juga kan gitu kan Pak Win. Itu akan lebih sekaligus kita bisa mengkondisikan itu dengan perencanaan program yang ada di desa adat kita. Saya kira itu. Baik, sukses semua Juru Desa atas statement dan bagaimana kita menggambarkan ada rasa syukur tapi juga harus hati-hati gitu. Jangan sampai penambahan usia, kapasitas SDM harus ditingkatkan supaya ini juga tanggung jawab pemerintah Provinsi Bali ya Pak Juru Desa. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bersama terkait dengan Undang-Undang Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2023 dan kaitannya dengan desa adat dan penganggaran penggunaan anggaran daerah maupun anggaran negara nanti. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramana Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.